bersama kami Info Gunung Kidul, media informasi Nusantara. Saya Atira Raswani, inilah info selengkapnya. Keberadaan rentenir di tengah masyarakat bagai buah simalakama. Kehadirannya kadang dibutuhkan, namun akibat bunga pinjaman tinggi tak jarang berakhir petaka. Peristiwa kelam yang baru-baru ini terjadi di Padukuhan Bendo Grambil Sawit Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, diduga tak mampu melunasi hutang rentenir, warga setempat memilih jalan pintas dengan cara gantung diri. Jasa pinjaman uang perorangan atau rentenir ibarat buah simalakama. Kehadirannya terkadang dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain, akibat bunga pinjaman tinggi tak jarang menjadi petaka. Seperti halnya peristiwa kelam yang baru-baru ini terjadi di Padukuhan Bendo, Kelurahan Grambil Sawit, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Diduga tak mampu melunasi hutang kepada rentenir, warga setempat memilih jalan pintas dengan cara gantung diri Kamis 11 November 2020 lalu. Ada mobil lagi korban dicari, ternyata ketemu sudah keadaan gantung. Tahu-tahu juga kagetnya bahwa orang itu gantung diri. Proses mudah dalam mengajukan pinjaman menjadi perangkap empuk rentenir untuk menggait mangsa. Terlebih wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduk tani serta tingkat pendidikan rendah tak ubahnya menjadi lahan basah para rentenir. Endi Suryanto, Dukuh Padukuhan Bendo, Kelurahan Grambil Sawit mengungkapkan, dirinya merasa prihatin atas kejadian yang dialami warganya. Dukuh Bendo berharap adanya peristiwa ini menjadi perhatian semua pihak. Warga saya mungkin ada tindakan agar tidak terulang kembali seperti itu, ada kedepannya warga tidak urusan lagi sama nanti dari tingkat Karang Taruna RT saya apa ke pemerintah bisa juga nanti tindakan. Kalau pinjam yang di renten itu ada, tapi untuk yang renternya yang kemarin itu saya belum tahu ada atau tidaknya, tapi ada warga. Kalau sementara ini belum, ya udah setelahnya ngobrol-ngobrol sama khususnya Pak RT dari Karang Taruna wilayah situ agar kedepannya itu untuk masalah penanganan renten itu tetap harus disosialisasikan. Kejadian kemarin itu kan katanya sore itu udah nggak pulang, jam sekitar 4 jam 5 itu udah nggak pulang. Nah, katanya malamnya itu tagih juga disamperin rentenirnya itu, tapi udah yang si korban sudah tidak ada di rumah. Sementara itu, Haryanto perwakilan Karang Taruna Padukuhan Bendo menyampaikan, pada malam sebelum korban ditemukan tewas dengan cara tragis, rumah K didatangi oleh tamu yang diduga rentenir. Saat itu, karena K telah menghilang dan belum ditemukan, maka hanya bertemu suami korban. Dari sebelum kejadian itu kan malamnya itu ada mobil lagi korban, tapi ternyata korban kan tidak ada di rumah. Yang ada di rumah itu suaminya. Nggak tahu itu yang diceritain apa, nggak tahu. Terus mobil itu setengah jam kemudian balik. Itu jangan sampai terulang kembali hal-hal yang seperti itu. Harapan kami rentenir di Dusun Bendo maupun Desa Grambil Sawit jangan sampai ada, atau gimana caranya bisa maupun dari dusun itu gimana caranya menghapus rentenir yang ada di Grambil Sawit. Terpisah Lurah Grambil Sawit Sabio saat ditemui Info Gunung Kidul menyampaikan bahwa pihaknya tidak kurang-kurangnya dalam mengedukasi masyarakat untuk menjauhi praktik pinjam meminjam pada rentenir. Diakui oleh Sabio, wilayahnya dengan geografis jauh dari perkotaan serta minimnya pengetahuan dan SDM masyarakat, praktik pinjam meminjam kepada rentenir sulit dibendung. Sabio menambahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan para dukuh dan pamong serta pihak terkait guna membahas persoalan ini, sehingga ke depan tidak akan ada peristiwa serupa terulang kembali. Kemarin setelah kejadian itu saya sudah
koordinasi semua perangkat desa dan Babi Kantipmas untuk membahas masalah itu, Mas. Nah, dikarenakan orang yang meminjam itu ya mungkin sudah meninggal dan keluarganya apakah tahu apakah tidak, sehingga belum ada laporan kepada atau ke desa. Saya sementara ini yang akan saya laksanakan cuma nanti akan menghimbau pada warga masyarakat dan semua tokoh masyarakat yang ada di Krambil Sawit akan saya sosialisasikan, karena itu dasar hukumnya itu belum pas apa yang diharapkan bagi saya sebagai lurah, karena tidak ada laporan. Kan saya juga bingung karena tidak ada sumbernya. Dari apa itu sumbernya, kan cuma semua informasi. Kalau belum ada laporan tertulis dan belum ada laporan secara lisan kepada pemerintah, itu anggapan saya kan itu belum ketemu titik terangnya. Agus Ertiana, Info Hari Ini. Demikian info hari ini. Saksikan terus info terupdate hanya di channel YouTube Info Gunung Kidul.